Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leni Zubaidah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut. Dalam video ini, kami akan memaparkan hasil tugas kami tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Bapak Nurholis, sedangkan pengajar praktik kami adalah Bu Helmi. Praktik percakapan coaching yang kami lakukan ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai supervisor dan Ibu Haryatun berperan sebagai coach dan Pak Muhammad Hidayatullah sebagai coachee. Dan ini praktik percakapan coaching yang kami lakukan. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Haryatun. Gimana kabarnya Bu Haryatun? Alhamdulillah baik Bu. Jadi kemarin kan saya sudah ajak Ibu ya. Iya. Saya itu ingin diskusikan rencana saya Bu. Oh gitu. Jadi saya itu ingin merencanakan untuk coaching terhadap Pak Dayat. Karena Pak Dayat minta saya untuk melakukan coaching terhadap beliau. Dan kalau nggak salah tangkap dari isi chat Ibu kemarin, selain Ibu menginformasikan sedikit ada kendala untuk persiapan coaching, juga Ibu ingin meminta saya mengamati atau mensupervisi proses coaching Ibu ya kemarin ya? Ini Bu, soalnya kan saya ingin melihat nih sekarang, maksudnya ada yang kemampuan coach yang ingin saya tingkatkan Bu. Oh seperti itu, siap Bu. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, ada kemampuan coach yang ingin Ibu tingkatkan. Apa itu Bu? Terutama sih untuk membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, seperti ini. Membuat pertanyaan berbobot. Nah Ibu, sebelum saya melakukan observasi ke Ibu nanti, ini ada rubrik penilaian dalam proses saya mengamati Ibu nanti. Salah satu yang Ibu sampaikan tadi adalah bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Nah selain mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin nanti bisa kehadiran penuh dan juga dapat mendengarkan aktif seperti itu Bu. Nah dari pertanyaan berbobot yang ingin Ibu kembangkan tadi, apa secara spesifik yang ingin Ibu tingkatkan atau yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama itu menangkap kata-kata kunci yang diucapkan oleh coach Bu. Ya. Terus yang kedua itu saya ini kan kadang-kadang masih kurang pas ya Bu membuat kalimat yang terbuka itu, membuat pertanyaan yang terbuka itu. Jadi saya ingin ya sambil melakukan coaching kepada ini kan saya ingin sambil belajar juga Bu, meningkatkan kemampuan saya untuk melakukan coaching terutama dalam membuat tadi pertanyaan yang terbuka. Oke. Jadi ada dua yang ingin Ibu kuasai. Nah, posisi Ibu sekarang ini sebagai coach itu menurut Ibu di mana? Dari skala 1 sampai 10. Kalau menurut saya sih Bu, sekarang ini posisinya masih di posisi 6 gitu ya. Oh begitu, di posisi 6 ya Bu. Nah, kira-kira dari posisi 6 ini berapa skala yang ingin Ibu tingkatkan? Saya berharap nanti bisa jadi 8 Bu. Oh 8 seperti itu ya Bu. Nah, untuk 6 ke 8 ini otomatis kita ada perlu usaha memperbaiki ya Bu. Nah menurut Ibu apa usaha Ibu? Saya itu berusaha untuk menghilangkan kata tanya Bu yang bersifat tertutup seperti apakah, kemudian mengapa, atau sudahkah, karena di situ kan nanti ada nih ya Bu, bisa kayak menimbulkan asumsi atau ada kayak menilai orang lain gitu ya Bu. Jadi itu yang berusaha untuk saya
kurangi gitu loh Bu dalam sesi coaching biar tidak muncul gitu Bu maunya. Oh, iya, iya. Jadi intinya di sini bagaimana Ibu menghindari kata-kata yang bersifat tertutup tadi ya Bu. Iya. Nah, kemudian berikutnya Ibu menghindari sifat kata-kata yang melabel, mengasumsikan seperti itu tadi ya Bu. Oke. Kemudian rencananya kapan Ibu melakukan proses coaching ini? Rencananya hari Selasa Bu. Oh begitu, hari Selasa. Oke. Gimana Bu supaya enaknya nanti supaya Ibu tahu oh sudah meningkat atau belum, berarti harus ada yang mengamati ya Bu, seperti itu. Jadi nanti saya minta tolong Ibu ya Bu. Oke, siap Bu. observer saya Siap. gitu. Oke, siap. Jadi kan bisa nanti kelihatan Bu hasilnya saya seperti apa. Oke, kan, oke, Bu. oke, siap. Insya Allah saya ada waktu, tinggal Ibu kabari saya. Nanti kita akan mengobservasi atau mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Oke, ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Untuk saat ini sudah cukup Bu. Oke, oke, oke. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu. Oke, berarti kita bertemu besok ya Bu. Ini hari Selasa. Ya. Halo Ibu-Ibu, selamat siang. Selamat siang Pak. Jadi seperti janji kita kemarin untuk hari ini kita melakukan coaching ya. Iya Bu. Untuk hari ini kita akan bersama Ibu Leni Iya. yang akan menjadi observer untuk kegiatan kita. Oh iya. Karena saya kan berharap akan mengembangkan kompetensi. Gimana Pak Dayat? Apa tujuan yang ingin melakukan coaching ke saya? Oh, jadi gini Bu, saya ini pengen pengen berbagi supaya mungkin nanti Ibu dari Ibu solusinya tentang masalah pembelajaran di kelas. Jadi di kelas saya itu kalau saya ngajar matematika itu anak-anak itu dari awal itu sudah kayak gimana ya, kurang bersemangat gitu. Jadi motivasinya itu sudah kurang duluan, jadi mungkin nggak tahu pelajaran tentang apa. Pokoknya kalau matematika ya sudah mereka mempersepsinya itu susah gitu. Nah, kalau matematika kan hitung-hitungan. Jadi permasalahannya itu di siswa yang merasa bahwa matematika itu susah ya Pak? Iya, betul. Mungkin memang seperti itu. Oh jadi permasalahan Pak Dayat itu siswa yang tidak berminat ya Pak? Iya. Tidak berminat dan mungkin takut duluan gitu. Iya, seperti itu Bu. Pelajaran matematika. Iya. Padahal sebenarnya kondisi murid itu sebenarnya gimana Pak? Kalau mata pelajaran lain saya lihat Bu bersemangat aja Bu. Cuma ya khusus matematika, jadi entah mungkin kenapa penjawabnya kalau saya lihat-lihat sih kayaknya ya mungkin karena saya juga mungkin kurang variasi gitu Bu. Jadi saya itu kalau di kelas itu matematika itu menjelaskan, habis itu kasih soal contoh sama soal gitu. Jadi menurut Pak Dayat pembelajaran itu menjadi tidak menarik karena kurang variasi. Iya, sepertinya seperti itu. Menurut Pak Dayat, apakah ada mungkin variasi-variasi yang bisa dilakukan oleh Pak Dayat? Sebenarnya ada Bu, saya lihat kemarin itu dari teman saya lewat sosial media ya, mereka itu pakai quiz wizard gitu Bu. Jadi pembelajaran matematika itu dibuat secara digital, jadi kayak permainan gitu Bu. Tambah-tambahan nanti kalau benar nanti dia kayak ular tangga gitu Bu. Nah, naik sampai mencapai itu. Bagus sih. Kira-kira itu menarik ya Pak? Iya, menarik buat sih. siswa Bapak. Iya, soalnya kan anak-anak SD memang senang yang kayak gitu-gitu Bu, zaman sekarang. Nah untuk melakukan pembelajaran itu dengan menggunakan
Eh, itu apakah Pak Dayat sudah mengetahui caranya? Kalau caranya saya ada coba-coba sih Bu. Nah, jadi kayaknya bisa aja saya. Bisa aja. Jadi mungkin dicoba dulu bisa jalan-jalannya gitu ya. Iya. Eh, Kira-kira apa aja yang diperlukan Pak peralatannya? Nah, peralatannya sih cuma laptop ya, laptop. Kemudian koneksi internet sudah ada di sekolah kan. Mungkin nanti saya coba anak-anak itu saya suruh bawa HP juga, tapi waktu jam belajar aja. Kalau nggak belajar nanti saya kumpulkan lagi HP-nya. Kalau misalnya siswa disuruh membawa HP itu bisa menjadi hambatan atau enggak? Siswa Bapak Rencananya sih supaya nggak mengganggu pelajaran Bu. Jadi pas jam pelajaran aja saya pakai kami pakai HP-nya. Kemudian kalau pulang kalau istirahat nanti dikumpulkan ke saya aja. Kemudian nanti kalau pulang baru dikasihkan lagi HP-nya biar nggak mengganggu. Jadi nanti Pak Dayat ini merencanakan mau mencoba menggunakan aplikasi baru gitu Iya, untuk betul. matematika Iya. biar siswanya lebih tertarik gitu ya. Terus dalam waktu dekat ini Pak Dayat apa yang bisa dilakukan? Apa ya? Jadi saya rencananya mau nyoba itu tadi Bu, yang pakai quiz wizard tadi. Iya, mencoba dulu ya Iya, pertama. iya. Kemudian baru nanti memberitahu siswanya untuk membawa HP pada hari Iya, Bu. pembelajaran matematika. Betul, jadi saya coba sendiri dulu, nanti kalau sudah saya lancar belajarnya, baru nanti saya aplikasikan, saya minta murid saya bawa HP. Oh iya. Terus kalau kondisi sekarang ini tingkat kesulitan anak-anak tadi atau apa ya, mungkin mereka itu ada takut gitu ya sama matematika itu menjadi persoalan itu menurut Pak Dayat itu sekarang ini jadinya level Pak Dayat ada di mana? Kalau kondisi saat ini ya terhadap pembelajaran matematika itu minatnya mungkin posisi 5 lah gitu Bu. Jadi nanti diharapkan minat itu akan meningkat Iya, kira-kira Bu. pada level berapa Pak? Oh, Bisa ditingkatkan pada level berapa kalau Maunya misalnya? sih maksimal lah ya, paling enggak paling minimal maunya 8 Bu targetnya. Jadi 8 itu kira-kira gambarannya seperti apa Pak? Gambarannya nanti murid saya jadi nggak takut lagi matematika Bu, karena saya pakaikan media pembelajaran yang menarik digital kan, digitalisasi matematika. Jadi anak-anak diharapkan nanti akan lebih tertarik Iya Pak. Bu, karena kan anak-anak sekarang suka main HP Bu, nah saya manfaatkan aja itu. Jadi mereka juga tahu ya, Iya. matematika bisa ada juga di HP. Iya, HP-nya betul. bisa juga untuk belajar. Terus nanti berarti kira-kira pembelajaran matematikanya kapan Pak? Ini kan saya belajar dulu, minggu depan lah Bu saya mulai pakai aplikasi itu. Ini kan saya masih belajar juga. Jadi setelah ini apa rencana berikutnya? Rencana berikutnya saya belajar tadi Bu, belajar dulu seminggu, kemudian nanti minggu depan insya Allah saya terapkan Bu, pakai quiz wizard tadi. Jadi setelah coaching ini Pak Dayat akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan minat siswa tadi ya Pak. Iya. Diharapkan targetnya adalah nanti dari skala 5 ya tadi Iya, 5. bisa menjadi skala 8. Mudah-mudahan nanti keinginan Pak Dayat bisa tercapai ya. Amin, mudah-mudahan. Lancar-lancar prosesnya gitu. Iya. Sampai nanti bila sudah ada perkembangannya tolong saya dikabari ya Pak. Oh siap Bu. Baik Bu, berarti nanti saya pakai quiz wizard tadi aja Bu ya. Iya Pak. Baik, baik, terima kasih banyak Bu ya atas proses konsultasi saya gitu Bu ya. Akhirnya saya setelah berbincang-bincang dengan Ibu bisa menemukan solusinya. Terima kasih banyak Bu. Saya mau masuk dulu. Bagaimana Bu tadi hasil observasinya? Oh, oke. Alhamdulillah berjalan lancar menurut saya bagus Bu. Nah,
dari proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Dayat tadi, menurut Ibu bagaimana kompetensi yang sudah Ibu kembangkan? Jadi kalau menurut saya sebenarnya sih saya tadi sudah agak bagus ya Bu dalam hal membuat kalimat tanya yang terbuka ya, karena saya tidak menggunakan lagi kata-kata tanya yang tertutup. Cuma mungkin apakah saya ada kekurangan-kekurangannya ya Bu? Oke. Menurut Ibu, kenapa Ibu bisa menilai Ibu seperti itu? Jadi kan saya tadi tuh nggak lagi menggunakan kata apakah atau mengapa atau sudahkah gitu kan, kata-kata itu kan yang seperti memberikan asumsi atau melabel seseorang itu sudah tidak saya gunakan lagi tuh. Cuma masih mungkin ada sesuatu yang saya sebenarnya mungkin kurang gitu ya Bu. Seperti itu. Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya Bu, silahkan. Oke. Saya memang ingin mendengarkan hasil pengamatan data tetapian tadi. Oke, siap. Nah, dari yang saya amati tadi, pada saat Ibu melakukan proses coaching dengan Pak Dayat, secara keseluruhan Ibu sudah melakukan alur delta Ibu. Kemudian dari 3 kompetensi proses coaching sendiri, yang pertama memperhatikan atau hadir penuh, itu sudah Ibu lakukan. Yang kedua, kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga yaitu membuat pertanyaan berbobot. Nah, seperti sebelum yang kita bicarakan, sebelum proses Ibu melakukan coaching, kita ada melakukan pembicaraan sebelumnya, bagian-bagian yang perlu diperhatikan. Nah, kalau Ibu tidak keberatan, izin Ibu menyampaikan ada bagian tertentu bagian yang memang ingin Ibu kembangkan, yaitu membuat pertanyaan berbobot. Nah, memang Ibu sudah menurut saya menggali ide-ide dari Pak Dayat tentang proses pembelajaran yang menarik itu seperti apa, supaya anak-anak tidak takut dengan matematika, dan matematika menurut mereka menyenangkan. Nah, itu sudah Ibu gali. Tapi ada dari pernyataan Pak Dayat yang tidak Ibu tangkap, yang merupakan kata kunci, ya, salah satu kata kunci yang merupakan permasalahan dari Pak Dayat, yaitu pada saat Bapak Dayat mengulang kata-kata saya lebih banyak belajar, saya belajar dulu Bu, seperti itu, tentang aplikasi, ya, tentang aplikasi yang ingin dia gunakan. Nah, di situ kalau nggak salah Ibu tidak menanyakan lebih lanjut apa yang ingin dia pelajari. Nah, di dalam proses aplikasi tersebut, bagaimana menurut Ibu dari hasil pengamatan saya tersebut? Iya Bu, sebenarnya saya tuh masih bisa menggali. Mungkin kalau Pak Dayat memiliki kendala dalam belajar, apakah dia bisa minta bantuan orang dan sebagainya ya Bu. Saya hanya bisa menggali sampai kira-kira metode apa aja gitu. Tapi untuk sampai ke langkah-langkah yang akan diambil Pak Dayat itu pertanyaan saya nggak sampai ke sana gitu. Iya. Apa kendalanya jadi Ibu tidak tangkap kan terhadap kata kunci tersebut? Mungkin karena saya ada waktu beliau menyampaikan itu mungkin ada kayak aplikasinya itu mungkin saya juga tidak terlalu paham gitu. Jadi saya tidak bisa menanya begitu lagi. Seharusnya saya mungkin menanya ke Pak Dayat ya, dari mana misalnya cara mendownloadnya atau apanya gitu ya, untuk mengetahui seberapa tingkat kesiapan beliau. Iya, maksudnya untuk menggali kesiapan beliau itu sampai di mana gitu. Tentang aplikasi tersebut ya Bu. Oke. Nah, selain ketidaktahuan Ibu tentang aplikasi itu sendiri, pada saat Ibu melakukan coaching,
eh, kemudian Ibu tidak tertangkap dengan kata itu, menurut Ibu apa yang mengakibatkan hal tersebut? Apa? Ini aja menurut saya sih Bu, saya tidak maksudnya ini saya masih belum menemukan ini apa ya kira-kira yang saya harus tingkatkan ya. Jadi mungkin saya itu harus meningkatkan kemampuan untuk menggali, karena tidak mungkin kata-kata kunci Pak Dea tadi kurang bisa saya pahami gitu ya. Jadinya saya harusnya reaksinya seperti ini gitu kan. Siap. Nggih. Nah, selain Ibu membuat pertanyaan berbobot, adakah kompetensi lain untuk meningkatkan proses coaching? Mungkin kehadiran ya Bu, atau present ya. Jadi kalau misalnya saya ini secara present itu kemampuannya lebih tinggi, jadi saya bisa lebih ini ya, lebih meningkat kemampuannya nantinya. Oke. Nah, selain itu hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif. menurut Ibu pada saat Bapak Dayat mengulang kata-kata saya lebih banyak belajar lagi. Nah, pada saat Ibu hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, menurut Ibu ketangkep nggak itu? Nah, mungkin bisa ya Bu, bisa akan lebih ketangkep maksud dari Pak Dayat ini kalau saya bisa hadir penuh dan mendengarkan aktif Bu. Berarti nanti saya akan meningkatkan lagi ya Bu kompetensi saya untuk hadir penuh dan mendengarkan aktif Bu. Karena ternyata hadir penuh dan mendengarkan aktif itu bisa membuat saya juga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Bagus sekali Bu, betul sekali. Okay. Itu intinya Bu. Terima kasih banyak ya Bu, sudah bersedia observasi saya dan memberikan masukan-masukan. Sama-sama Bu. Terima kasih telah menyaksikan video percakapan coaching kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut. Salam bahagia guru penggerak.